Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Kasih Diana Greni, akan menjelaskan materi mengenai media visual pembelajaran. Oke, yang pertama tentunya kita harus mengenal dulu nih, apa sih media visual pembelajaran itu. Jadi, langkah awal dalam memahami bagaimana berbagai bentuk visual dapat digunakan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Media visual mencakup gambar, video, diagram, animasi, atau alat bantu visual lainnya yang dirancang untuk menyampaikan informasi, konsep atau data dengan cara yang lebih menarik dan juga mudah dimengerti oleh warga belajar. Nah, ada pun tujuan nih dari media visual pembelajaran tersebut. Yang pertama, dapat memperkaya pengalaman belajar. Media visual membantu membuat materi pelajaran menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Yang kedua, memudahkan pemahaman. Kompleksitas konsep atau proses dapat disederhanakan melalui visualisasi, membuatnya menjadi lebih mudah untuk difahami. Yang ketiga, mendukung berbagai gaya belajar, memberi variasi yang lebih cenderung ke gaya belajar lain seperti auditori atau kinestetik. Nah, yang keempat, meningkatkan retensi. Informasi yang disajikan secara visual seringkali lebih mudah diingat dibandingkan dengan informasi yang hanya disampaikan melalui kata-kata atau tulisan. Nah, di dalam sebuah media visual pembelajaran, tentunya terdapat komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama, yaitu gambar dan foto. Digunakan untuk menunjukkan contoh nyata, proses, atau untuk menyampaikan suasana dan juga emosi. Yang kedua, diagram dan grafik. Berguna untuk meringkas data atau menunjukkan hubungan antara elemen. Yang ketiga, animasi dan video. Sangat efektif untuk menjelaskan proses yang bergerak atau berubah seiring waktu, atau untuk menyajikan narasi dan studi kasus. Yang keempat, infografik. Menggabungkan teks, gambar, dan data dalam format yang ringkas dan menarik untuk menyampaikan ringkasan informasi atau statistik. Yang kelima, slide presentasi. Memfasilitasi penyampaian informasi yang terstruktur melalui kombinasi teks, gambar, dan elemen visual lainnya. Oke, tentunya media visual pembelajaran ini tuh ada beberapa jenis. Nah, yang pertama itu adalah media instruksional visual digital. Media instruksional visual digital merujuk pada bahan pembelajaran yang disajikan melalui format visual digital untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Media ini dapat meliputi berbagai konten seperti teks, grafik, gambar, video, animasi, dan simulasi interaktif. Semuanya diakses dan ditampilkan melalui perangkat digital. Penggunaan media instruksional visual digital bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi retensi informasi. Yang kedua, media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif adalah alat pembelajaran inovatif yang memadukan konten edukatif dengan teknologi interaktif dan visual menarik. Alat ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan menarik bagi pengguna. Seringkali nih melalui perangkat digital seperti tablet, komputer, ataupun smartphone. Oke, terdapat prinsip-prinsip di dalam sebuah media visual pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu kesederhanaan atau simplicity. Mengurangi kekacauan visual dengan fokus pada elemen penting. Kesederhanaan membantu mempertahankan perhatian audiens pada pesan utama tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Menciptakan komposisi visual yang merata baik melalui simetri atau keseimbangan formal atau asimetri atau
keseimbangan informal. Keseimbangan memberikan stabilitas dan struktur pada desain, membuat materi lebih menyenangkan untuk dilihat. Yang ketiga, kontras atau kontras. Menggunakan perbedaan warna, ukuran, atau bentuk untuk menarik perhatian dan membedakan antara elemen desain. Kontras efektif untuk menonjolkan informasi penting atau memandu mata audiens melalui materi pembelajaran. Yang keempat, ada kesatuan atau unity. Menciptakan rasa keselarasan dan kohesi antara semua bagian desain. Kesatuan bisa dicapai dengan menggunakan skema warna yang konsisten, tipe font yang seragam, atau elemen visual yang berulang. Memastikan bahwa semua bagian materi pembelajaran terasa terintegrasi. Oke, kita lanjut. Yang kelima ada penekanan atau emphasis. Menyoroti elemen atau informasi penting dalam desain untuk menarik perhatian audiens. Penekanan dapat dilakukan melalui penggunaan warna yang berbeda, ukuran yang lebih besar, atau elemen visual yang menarik. Yang keenam, alur visual atau visual flow. Mengatur elemen desain sedemikian rupa sehingga mata audiens secara alami mengikuti alur informasi yang diinginkan. Dari elemen paling penting ke detail tambahan. Hal ini sering dicapai dengan menggunakan garis pandang atau tata letak yang memandu perhatian. Yang ketujuh, ada repetisi atau repetition. Mengulang elemen visual tertentu seperti warna, bentuk, ataupun motif. Nah, ini bertujuan untuk menciptakan ritme dan kohesi dalam desain. Repetisi membantu memperkuat identitas dan pesan materi pembelajaran. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu ruang negatif atau negative space. Memanfaatkan ruang kosong atau tidak terpakai untuk menciptakan definisi dan memisahkan antara elemen dalam desain. Ruang negatif membantu menghindari kekacauan visual dan meningkatkan keterbacaan. Oke, jadi dalam sebuah media visual pembelajaran tentunya kita perlu nih yang namanya membuat sebuah media itu menjadi lebih menarik. Nah, yang pertama yaitu kenali audiens. Sesuai dengan konten dengan level pemahaman audiens, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan menghindari jargon yang tidak perlu. Yang kedua, tentukan tujuan pembelajaran. Pastikan tujuan pembelajaran dapat diukur sehingga efektivitas media visual dapat dievaluasi. Yang ketiga, pilih jenis media visual yang tepat. Pastikan media visual memiliki resolusi tinggi dan estetika yang baik untuk menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Yang keempat yaitu terapkan prinsip desain visual. Gunakan kontras warna untuk menonjolkan informasi penting dan menciptakan keseimbangan visual yang harmonis. Pastikan semua elemen visual terintegrasi dengan baik, menciptakan tampilan yang kohesif dan profesional. Yang kelima, buat konten yang interaktif dan partisipatif. Nah, gunakan narasi atau storytelling untuk membuat konten lebih menarik dan relatable. Nomor 6, uji dan dapatkan umpan balik. Lakukan revisi berdasarkan umpan balik dan terus tingkatkan kualitas media visual. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi efektivitas. Analisis data yang dikumpulkan untuk membuat penyesuaian dan perbaikan pada media visual di masa yang akan datang. Adapun teknik produksi media visual. Teknik produksi media visual mencakup berbagai metode dan proses yang digunakan untuk menciptakan konten visual yang efektif dan menarik. Ini bisa meliputi segala sesuatu mulai dari fotografi dan videografi, hingga desain grafis dan animasi. Masing-masing teknik ini memiliki langkah-langkah khusus yang membantu dalam produksi media visual itu menjadi berkualitas. Berikut adalah beberapa teknik produksi media visual utama dan aspek kunci dari setiap teknik. Yang pertama ada fotografi, yang kedua videografi, yang ketiga desain grafis, yang keempat animasi,
Yang kelima, penggunaan software. Yang keenam, integrasi multimedia khusus. Dan yang terakhir yaitu prinsip desain universal. Oke, tentunya nih ketika kita sudah mempelajari atau memahami apa sih dari media visual pembelajaran tersebut, tentunya kita perlu mengimplementasikan hal tersebut ke kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu ada kita bisa menerapkan media visual pembelajaran ini di pendidikan kesehatan dengan video edukasi. Video dapat digunakan untuk menunjukkan praktik kesehatan yang baik seperti cara mencuci tangan yang benar dengan cara yang menghibur dan informatif. Lalu yang kedua bisa menggunakan animasi. Penjelasan tentang proses biologis atau penyebaran penyakit bisa lebih mudah dipahami apabila melalui animasi. Nah, yang kedua bisa untuk program edukasi lingkungan. Nah, contohnya media visual pembelajarannya itu yang pertama peta dan diagram. Visualisasi data tentang perubahan lingkungan seperti pemanasan global atau deforestasi melalui peta dan diagram dapat meningkatkan pemahaman tentang dampak tindakan manusia terhadap planet. Nah, yang kedua bisa menggunakan virtual reality atau VR. Pengalaman VR yang imersif dapat digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari perubahan iklim atau pentingnya konservasi alam dengan cara yang sangat berdampak. Lalu yang ketiga bisa diimplementasikan terhadap pelatihan ataupun workshop. Yang pertama bisa menggunakan presentasi visual. Slide presentasi dengan dukungan visual kuat dapat membuat sesi pelatihan lebih interaktif dan meningkatkan retensi informasi. Lalu yang kedua bisa menggunakan demo langsung atau video. Demonstrasi teknik atau keterampilan tertentu melalui video atau secara langsung dengan dukungan visual membantu peserta memahami dan mengingat langkah-langkah yang diperlukan. Oke, selesai sudah penjelasan materi yang sudah saya jelaskan mengenai media visual pembelajaran. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga bisa mengedukasi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.